Yo, balik lagi sama gue, Wahyu Penakluk. Pernah nggak sih lo duduk diem, terus mikir, Indonesia ini dijajah 350 tahun. 3,5 abad, bro. Itu waktu yang Hiligaylan lamanya. Kakeknya kakek lo, sampai buyutnya buyut lo. Hidup dan mati di bawah telapak kaki orang asing. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa selama itu? Apa bangsa kita lemah? Apa bangsa kita penakut? Jawabannya, enggak. Bangsa kita adalah bangsa petarung. Tapi ada satu fakta sejarah yang pahit. Pahit banget kalau kita telen. Fakta bahwa penjajahan itu awet bukan cuma karena senjata Belanda yang canggih, tapi karena ada pengkhianatan sistematis dari dalam struktur sosial kita sendiri. Coba lu perhatiin pola sejarah perlawanan di Indonesia. Dari Perang Jawa Perenggi Banteng sampai Resolusi Jihad 1945 di Surabaya. Siapa yang selalu ada di garis depan? Siapa yang paling susah ditekuk lututnya sama Londo? Apakah kaum ningrat yang sekolah tinggi-tinggi? Ternyata nggak selalu. Apakah rakyat biasa yang jumlahnya jutaan? Sayangnya, mereka sering bingung arah. Jawabannya selalu mengerucut ke satu kelompok. Kaum santri, orang-orang sarungan, yang tinggal di pondok bambu, yang sering dianggap kampungan sama orang kota. Kenapa? Kenapa justru mereka yang punya nyali singa? Sementara kaum priayi para bangsawan, yang harusnya jadi pelindung rakyat malah banyak yang terekam kamera sejarah, lagi minum anggur bareng Gubernur Jenderal. Hari ini, gue bakal bongkar ini semua. Kita bakal bedah struktur sosial Jawa pakai pisau analisis sosiolog legendaris Clifford Geertz. Kita bakal lihat tragedi priayi, dilema bangan, dan rahasia kekuatan santri. Siapin kopi lo, tarik napas panjang. Karena cerita ini bakal bikin lo ngelihat sejarah bangsa kita dengan cara yang beda banget ini. Adalah penaklukan sejarah yang sesungguhnya. Let's dive in. Oke, sebelum kita masuk ke darah dan air mata, kita harus paham dulu peta lapangannya. Kalau kita nggak paham siapa pemainnya, kita nggak bakal ngerti kenapa gamenya berjalan curang. Di tahun 1960, ada seorang bule jenius namanya Clifford Geertz. Dia nulis buku The Religion of Java. Di situ, dia membedah anatomi masyarakat kita menjadi 3 golongan besar. Ini bukan sekadar label agama, bro. Ini adalah label kelas sosial, ekonomi, dan politik. Pertama, ada kaum priayi. Ini adalah elit, bangsawan, darah biru. Mereka adalah keturunan Roger Raka, Bupati, Patih, Wedana. Merekalah yang secara tradisional memegang kekuasaan pemerintahan. Gaya hidup mereka halus, penuh tata krama, bahasanya tinggi, dan mereka adalah wajah kekuasaan di tanah Jawa. Kedua, ada kaum abangan. Ini adalah masa terbesar. Rakyat jelata petani, buruh, orang-orang desa. Mereka Muslim, tapi Islam mereka sangat kultural. Mereka masih percaya danyang, roh leluhur, selamatan, dan sinkretisme Hindu-Buddha. Fokus hidup mereka sederhana. Bertahan hidup hari ini untuk makan besok. Ketiga, ada kaum santri. Nah, ini kelompok yang unik. Mereka bisa berasal dari pedagang atau petani. Tapi yang membedakan adalah ketaatan total pada syariat Islam murni. Kehidupan mereka berpusat di pesantren, masjid, dan pasar. Kiblat mereka bukan keraton, tapi Mekah. Nah, konflik sejarah kita dimulai ketika Belanda datang. Belanda ini pinter, licik, dan oportunis. Mereka melihat 3 kelompok ini dan mikir, siapa yang bisa gue beli? Siapa yang bisa gue injek? Dan siapa yang harus gue waspadai? Dan tebakan lo, bener. Belanda berhasil membeli 1 kelompok, menginjak 1 kelompok, tapi gagal total menaklukkan 1 kelompok lainnya. Mari kita masuk ke bagian paling gelap dari cerita ini. Kisah jatuhnya para satria. Gue mau ngajak lo berempati sebentar. Bayangin lo adalah seorang priayi di tahun 1800-an. Darah lo adalah darah raja. Kakek moyang lo adalah panglima perang yang disegani. Lo dididik untuk jadi pemimpin, pelindung rakyat. Tapi realitanya, lo hidup di zaman di mana ada kekuatan asing yang jauh lebih kuat secara militer. Belanda tahu, kalau mereka datang dan membantai semua raja Jawa, rakyat bakal ngamuk. Biaya perangnya mahal, bro. Belanda itu pedagang. Mereka nggak mau rugi. Jadi, mereka pakai strategi licik yang namanya indirect rule, atau pemerintahan tidak langsung. Caranya, mereka nggak menghapus jabatan bupati. Mereka justru merangkul para priayi ini. Tapi rangkulan ini adalah rangkulan maut. Rangkulan ular piton. Para priayi yang tadinya adalah penguasa berdaulat, diubah statusnya. Dicatat baik-baik.
Status mereka diubah menjadi Ambtenaar, pegawai negeri sipil Hindia Belanda. Disinilah jiwa satria itu mulai mati pelan-pelan. Belanda ngasih mereka gaji tetap, gaji yang gede banget. Belanda ngasih mereka jaminan jabatan turun-temurun. Belanda ngasih mereka akses ke barang-barang mewah Eropa, cerutu, anggur, jas mahal. Ini yang gue sebut sebagai jebakan sangkar emas. Para priayi ini dikasih kenikmatan duniawi, tapi harganya adalah harga diri. Mereka harus hormat sama residen Belanda yang kadang umurnya jauh lebih muda dari mereka. Mereka harus memungut pajak dari rakyatnya sendiri untuk disetor ke kas Belanda. Puncaknya kebusukan ini terjadi di era tanam paksa atau Kultuursstelsel 1830 sampai 1870. Lo harus tahu ini. Belanda bikin aturan setan yang namanya Kultuurprocenten. Apa itu? Itu adalah bonus persenan. Kalau seorang bupati bisa memaksa rakyatnya menanam kopi atau tebu melebihi target, bupati itu dapat bonus duit cash yang gila-gilaan. Coba lo bayangin posisinya. Di satu sisi, lo kasihan sama rakyat lo yang kurus kering. Tapi di sisi lain, kalau lo nggak menekan mereka, lo dipecat sama Belanda. Dan kalau lo menekan mereka, lo dapat duit melimpah buat ngidupin keluarga besar lo dengan gaya hidup mewah. Manusiawi banget kan? Dan sayangnya, banyak priayi yang gagal dalam ujian moral ini. Mereka memilih perut dan jabatan. Mereka berubah dari pelindung rakyat menjadi mandornya penjajah. Inilah kenapa Max Havelaar ditulis. Multatuli melihat sendiri bagaimana Bupati Lebak memeras rakyatnya demi gaya hidup. Sementara Belanda pura-pura nggak tahu, asalkan kopi dan gulanya lancar. Priayi terikat. Mereka nggak bisa melawan. Melawan berarti miskin. Melawan berarti kehilangan status. Mereka tersandera oleh kenyamanan yang diberikan musuh. Ini adalah tragedi sosiologis terbesar dalam sejarah ningrat kita. Sekarang, kita turun ke bawah, ke tanah becek persawahan, ke gubuk-gubuk reot, tempat kaum abangan tinggal. Mereka ini adalah korban sejati. Bayangin, hidup mereka pagi buta ke sawah, kerja banting tulang, hasilnya diambil priayi yang disuruh Belanda. Kenapa mereka nggak ngelawan? Nah, ini menarik. Secara sosiologis, kaum abangan ini hidup dalam apa yang disebut dilema otoritas ganda. Di dunia nyata, mereka harus patuh sama Ndoro Kanjeng Priayi. Kenapa? Karena dalam pandangan mistis abangan, penguasa itu punya wahyu cakreningrat atau pulung. Melawan penguasa itu pamali, kualat. Meski penguasanya jahat, mereka tetap dianggap paku bumi alam semesta. Jadi, rakyat abangan cenderung nerimo ing pandum menerima nasib. Di sisi lain, mereka juga butuh pegangan spiritual. Mereka lari ke dukun atau kadang ke kiai. Tapi basis agama mereka nggak sekeras santri. Perlawanan abangan itu ada, tapi sifatnya reaktif, bukan ideologis. Mereka baru ngamuk kalau perut udah nggak bisa diisi. Mereka baru ngamuk kalau pajak udah nggak masuk akal. Makanya, perlawanan petani abangan seringkali sporadis. Muncul sebentar, bakar gudang tebu, bunuh 1-2 mandor, terus bubar jalan kalau Belanda datang bawa senapan. Mereka juga gampang banget termakan isu Ratu Adil. Mereka nggak siap perang panjang. Mereka cuma nunggu Satriu Pininjiki yang bakal datang nyelamatin mereka secara ajaib. Mereka nunggu keajaiban, bukan menyusun strategi. Dan sejinya kelemahan ini terus berlanjut sampai era modern. Pasca kemerdekaan, karena abangan nggak punya institusi yang kuat, beda sama santri yang punya pesantren. Mereka gampang ditarik-tarik politik. Sebagian lari ke PKI, Partai Komunis Indonesia, bukan karena mereka paham Marxisme, bro. Petani desa mana ngerti Das Kapital. Mereka ikut PKI karena PKI janjiin tanah. Janjiin bagi hasil panen yang adil. Janjiin ngelawan para priayi birokrat yang dulu nindas mereka. Sebagian lagi lari ke PNI nasionalis. Kaum abangan adalah raksasa yang bingung. Raksasa yang kakinya dirantai oleh kemiskinan dan kepalanya dibingungkan oleh mistisme. Lalu, siapa yang tersisa? Siapa yang waras di tengah kegilaan ini? Disinilah plot twist sejarah kita terjadi. Di tengah priayi yang sibuk pesta dan abangan yang sibuk bertapa nunggu keajaiban. Ada satu kelompok yang sibuk mengasah parang dan mengkaji kitab perang. Kaum santri. Kenapa mereka beda? Kenapa Belanda paling pusing kalau udah urusan sama orang-orang pesantren? Analisis Geertz dan para sejarawan ngasih kita jawaban yang mind-blowing. Ada 3 pilar yang bikin santri jadi immortal atau kebal penjajahan. Pilar pertama, independensi institusi. Pesantren itu negara kecil di dalam negara. Pesantren gak butuh dana APBD dari Belanda. Kiai hidup dari wakaf, dari pertanian mandiri, atau dari dagang.
Kiai nggak diangkat pakai SK Gubernur Jenderal. Kiai diangkat oleh umat karena ilmunya. Jadi, ketika Belanda mau nekan Kiai, mereka bingung. Gue mau PKC dia, tapi dia bukan pegawai gue. Gue mau potong gajinya, tapi dia nggak gue gaji. Pesantren punya otonomi mutlak. Mereka punya pasar sendiri, hukum sendiri, dan pemimpin sendiri. Ini adalah mimpi buruk buat negara kolonial manapun. Pilar kedua, jaringan internasional. Jangan pikir santri zaman dulu itu kuper kurang pergaulan. Jaringan kiai itu adalah internet abad ke-19. Ulama kita di Jawa punya koneksi langsung sama ulama di Mekah, Kairo, Turki. Mereka dapat update berita dunia. Mereka tahu soal panislamisme. Mereka tahu kalau penjajahan itu musuh global. Wawasan mereka luas, melampaui tembok desa. Sementara priai sibuk ngurusin tata krama Jawa, santri udah mikirin geopolitik Islam. Pilar ketiga, ideologi maut, konsep jihad dan kafir harbi. Ini senjata nuklirnya. Bagi seorang priai, perang itu soal kalah menong, untung rugi. Kalau kalah, mati konyol. Tapi bagi santri, konsepnya beda total. Di mata hukum Islam yang dipegang santri, Belanda itu statusnya jelas, kafir harbi. Artinya, orang kafir yang memerangi umat Islam dan menjajah tanah air. Hukum melawannya, bukan sunnah, bukan mubah, tapi fardu ain. Wajib bagi tiap individu, sama wajibnya kayak lo sholat atau puasa. Dan kalau lo mati, itu bukan mati konyol, itu syahid, tiket VVIP langsung ke surga. Coba lo pikir pakai logika perang, gimana caranya? Lo ngalahin pasukan yang tidak takut mati. Gimana lo mau nakut-nakutin orang? Kalau orang itu justru berharap mati di tangan lo biar cepat ketemu Tuhan. Belanda frustrasi bro. Mereka bisa beli loyalitas priai pakai emas. Mereka bisa bodohin abangan pakai mistis. Tapi mereka nggak punya apa-apa untuk nawar iman seorang santri. 5. Bukti sejarah fakta berbicara teori doang. No. Kita lihat buktinya di lapangan. Kasus 1. Perang Jawa 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro itu emang bangsawan. Tapi ingat, dia muak sama keraton yang isinya penjilat Belanda. Dia cabut dari istana, tinggal di Tegalrejo, bergaul sama siapa? Sama ulama. Guru spiritualnya adalah Kiai Maja. Pasukannya adalah para santri. Perang Jawa itu bukan sekadar perang rebutan tahta. Itu adalah perang sabil, perang suci. Makanya Diponegoro pakai sorban, bukan belangkon. Dan perang ini bikin Belanda bangkrut sampai ke tulang sumsum. Kasus 2. Geger Cilegon ke 1888 di Banten. Petani marah. Tapi siapa yang mimpin? Kiai, para haji, dan ulama tarekat di Banten yang menggerakkan pemberontakan melawan pemerintah kolonial yang dianggap menindas agama. Mereka nggak takut digantung. Mereka maju tak gentar. Kasus 3. Pertempuran 10 November tahun 1945. Ini klimaksnya. Indonesia baru merdeka seumur jagung. Sekutu datang bawa tank canggih. Tentara kita TKR masih berantakan. Soekarno masih diplomasi. Siapa yang nyalain api? Kayak Hashim Asyari dari Tebuireng, beliau ngeluarin resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Isinya tegas. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dalam radius 94 km untuk angkat senjata melawan penjajah. Fatwa ini yang bikin santri-santri dari pelosok Jawa Timur turun gunung. Mereka cuma bawa bambu runcing, jimat, dan teriakan Allahu Akbar. Mereka nyegat tang-tang Inggris. Molabi, Jenderal Inggris, pemenang Perang Dunia II, tewas di tangan anak-anak muda nekat ini. Tanpa resolusi jihad, mungkin Surabaya udah rata dengan tanah dan kita dijajah lagi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari bedah sejarah hari ini? Gue nggak bermaksud mendiskreditkan priai atau abangan. Setiap kelompok punya andil, dan sejarah itu kompleks. Banyak juga pahlawan nasional dari kalangan priai yang akhirnya sadar, kayak Ki Hajar Dewantara atau Ara Kartini. Dan banyak rakyat abangan yang mati demi republik ini. Tapi, pola besarnya nggak bisa dibohongi. Kekuatan sejati sebuah bangsa itu ada pada kemandirian, independensi, dan keyakinan ideologi. Priai jatuh karena mereka bergantung secara ekonomi pada musuh. Abangan lemah karena mereka tidak punya pegangan ideologi yang solid. Santri bertahan karena mereka mandiri dan punya prinsip yang nilainya lebih tinggi dari nyawa. Hari ini, di zaman modern, musuh kita bukan lagi Fox atau Nika. Musuh kita adalah korupsi, kebodohan, dan penjajahan ekonomi gaya baru. Pertanyaannya, buat lo semua,
Lo mau jadi tipe yang mana? Tipe yang gampang dibeli idealismenya kayak priayi kolonial? Tipe yang cuma diem pasrah nunggu nasib kayak abangan masa lalu? Atau tipe yang punya prinsip, mandiri, dan berani tarung demi kebenaran kayak spirit santri pejuang? Pilihan ada di tangan lo. Sejarah udah ngasih pelajaran mahal. Tugas kita sekarang adalah jangan sampai kita mengulang kebodohan yang sama. Jaga harga diri lo, jaga kedaulatan pikiran lo, dan jangan pernah mau dibeli oleh apapun yang merendahkan martabat bangsa kita. Gue Wahyu Penakluk. Kalau lo suka konten sejarah daging kayak gini, hancurkan tombol like, share ke temen-temen lo, biar pada melek sejarah. Dan subscribe buat penaklukan berikutnya. Tulis di kolom komentar. Menurut lo, apa tantangan terbesar bangsa kita hari ini yang butuh spirit perlawanan? Gue pengen baca opini lo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penakluk, peace!